salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali di channel Jayadi Kasto Kastari. Saya berada di Komplek Pendopo dan sekarang berada di depan Museum Dewantara Kirtikriya. Hari ini hari terakhir Kongres ke-22 Persatuan Taman Siswa. Bagaimana aktivitas tersebut dan apa keputusan-keputusan penting dari peristiwa ini? Ikuti video kali ini. Sumangga. Matur nuwun. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, segera saja kita masuki acara laporan panitia yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ki Mujiono PASI. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang terhormat Profesor Dr. Sri Edi Swasono, yang terhormat juga Profesor Dr. Supriyoto, mantan pimpinan sidang yang sungguh saya banggakan. Mesti yang tidak kalah pentingnya kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan dukungan atas terselenggaranya Kongres Persatuan Taman Siswa yang penuh nuansa tertib damai, salam bahagia. Persatuan akan runtuh, maka tidak gampang dipatahkan atau berhenti di tengah jalan. Kita maju ke depan, kita harus tetap optimis bahwa Taman Siswa akan bangkit kembali seperti masa lampau, akan bangkit kembali seperti dulu kita ketika kita mempunyai modal sejarah atau historical capital yang membuat kita berada sekarang ini. Ingat, kita mempunyai modal sejarah yang luar biasa, sehingga Taman Siswa di bawah pimpinan Kiai Haji Dewantara bahkan sebelum itu ikut mendirikan Republik Indonesia. Ingat, kita ikut mendirikan ibu pertiwi tercinta kita, tanah air Indonesia, dan diajar seperti saya katakan ikut mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menjadi anggota BPI dan BPKI, ikut mengesahkan undang-undang dasar
Saudara sekalian, memang di dalam demokrasi, dalam berdemokrasi selalu ada perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu harus dalam rangka tertib, damai, terus saya ingin meneladani para founding fathers kita, para pendiri republik. Kita semua tahu bahwa sejak mereka masih muda, Soekarno dan Hatta itu mempunyai perbedaan-perbedaan tajam. Dalam perbedaan-perbedaan itu sampai terjadi bahwa Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden atas kemauan sendiri untuk tetap menjaga persatuan. Namun Soekarno dan Hatta tidak ada permusuhan pribadi. Ketika Bung Karno sakit, Bung Hatta lah yang minta kirim surat kepada Presiden Soeharto agar boleh dimasukkan, dipindahkan dari Wisma Yaso ke rumah sakit. Dan ketika sudah sampai di rumah sakit, jam 11 Bung Hatta kirim surat kepada Pak Harto, jam 2 Bung Karno sudah ada di rumah sakit, dan jam 4 Bung Hatta sudah menengok. Dan di situ terjadi dialog dalam hati, dalam batin mereka berbicara. Meskipun tidak terjadi isak tangis seperti sering digambarkan orang, tapi keduanya adalah sahabat hati yang sangat mulia sebagai ketua umum. Namun kalau ada panggilan dari Taman Siswa, saya akan tetap bersedia mengabdi kepada Taman Siswa. Kepada saudara-saudara yang hadir, terutama dari cabang-cabang yang jauh, saya mohon maaf kalau saya belum sepenuhnya dapat mengembangkan secara langsung cabang-cabang yang hidupnya tidak selalu baik-baik saja. Banyak hambatan yang saya ketahui benar dan tidak perlu saya berikan pada saat ini. Saya tahu benar kesulitan yang dihadapi cabang-cabang. Tapi saya optimis. Yang menjadi utama bagi saya adalah agar apa yang kita nyanyikan dari Sabang, dari barat sampai ke timur itu terwujud, dan alhamdulillah dapat terwujud ketika kita merayakan 100 tahun Taman Siswa. Kita tidak saja dari Medan sampai Banyuwangi, tapi sudah di NTT dan di Maluku Utara, bahkan pulau yang paling barat yaitu Morotai, dan mereka kemarin hadir. Maka kita menyanyi dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia diliputi merah dan putih. Kita bisa menyanyikan itu dengan bangga. Dengan demikian, secara teritorial Taman Siswa sudah meng-Indonesia atau meng-Nusantara. Jadi saya mohon maaf bagi cabang-cabang ketika saya menjadi ketua umum yang berakhir ini hari atau ini malam ya? Kemarin malam. Dini hari. Apabila saya ada yang merasa saya kecewakan, saya mohon maaf. Tentu kecewaan itu terjadi pada Anda tanpa saya sadari dan tanpa saya sengaja, karena saya sudah lama jatuh hati kepada Taman Siswa dan kepengajaran. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih. Merdeka! Terima kasih.
Puja yang maha mulia, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga pada kita semuanya. Pada pagi hari tadi Allah masih menangkan matahari terbit di arah timur. Allah masih izinkan darah terkumpul SC karena kami dengan Pak Muji adalah sebagai OC-nya, Organizing Committee. Beliau cukup banyak membackup kegiatan kongres ini dalam berbagai hal-hal, hil-hil, hul-hul maupun hel-hel. Mustahil. Kita berikan terima kasih kepada Prof. Edi. Dan tentulah secara khusus kepada teman-teman OC, teman-teman panitia inti yang saya hormatin, Ki Mujiono, Ki Haryanto, Ki Slamet, Nyi Hermin, Ki Sugeng Pramono, Ki Hendro Widodo, Ki Murwanto sebagai panitia inti, dan lebih khusus teman-teman rekan-rekan panitia lainnya yang tidak mengulas hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu. Kami bangga dan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa Bapak Ibu panitia kongres ini tidak dapat berjalan dengan baik, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya untuk panitia yang datang dari Jakarta maupun yang ada di Yogyakarta. Bapak Ibu, mengawali sambutan ini kami ingin sampaikan, bicara taman siswa kita tidak lepas dari Ki Hajar Dewantara. Sama-sama kita ketahui 3 Juli 1922 Ki Hajar mendirikan taman siswa yang sangat kita cintai ini dengan tujuannya adalah untuk merdeka, berjuang melalui pendidikan. Hanya selama 1 windu berdiri taman siswa dalam keadaan terjajah, sudah berada di mana-mana, termasuk di kampungnya Pak Legino di Galang, Sumatera Utara. Ada Pak Legino, orang tua saya, ada di depan. Kita berikan tepuk tangan ke beliau. Taman siswa yang pertama kali didirikan di Sumatera Utara. Tahun berapa Pak Legino? Tahun 1925, hanya jarak 3 tahun. Beliau dalam keadaan yang sangat sepuh masih ingin bersilaturahmi di tengah-tengah kita ini. Bapak Ibu, setelah 1 windu akhirnya dilaksanakanlah kongres pertama taman siswa di tempat ini, tentunya di Yogyakarta ini, dan terkenal salah satunya adalah 7 Agustus adalah 7 Ajas taman siswa, yakni adalah piagam perjanjian persatuan pendirian taman siswa. Bapak Ibu, berarti kita semua adalah melaksanakan ketentuan piagam itu. Kita semua berjanji kepada piagam perjanjian yang diciptakan tahun 1930 yang lalu. Akhirnya setelah sekian tahun, kita hari ini tahun 2022 melaksanakan kongres yang ke-22. Bapak Ibu, setelah berjuang sekian lama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, 26 April 1959 Ki Hajar menghadap Sang Khalik. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, letak batang pohon jerami, letakkan dekat pohon gelaga untuk Ki Hajar dan Nyi Hajar yang sangat kita hormati. Mari kita doakan semoga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Ki Nanang kemarin, kita mendapatkan warisan dari Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali warisannya, terutama petitihnya, banyak sekali ajaran-ajaran yang harus kita ambil. Dan hari ini kita mengambil tema ini adalah sekaligus suatu harapan dan doa untuk kita semua. Paling gampang mengingat tema kita ini: tertib, damai, salam, dan bahagia. Semoga hikmahnya adalah sejak tanggal 25 kita berkongres di sini, bermusyawarah, bertukar pikiran, berbeda-beda pendapat, tetapi ujungnya kita bersatu pada tanggal 28 Oktober ini, menyatukan semuanya pemikiran-pemikiran kita, hilangkan semua perbedaan-perbedaan itu. Jadi kita bungkus kongres ini dengan Kongres Persatuan, semangat 28 Oktober, semangat Sumpah Pemuda. Bapak Ibu, bukankah kita dikatakan bersatu kita teguh, berdua jangan berbeda, bertiga kita bahagia, berempat kita sahabat, berlima kita bersama, bersama kita bisa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu kata, satu taman siswa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita lupakan perbedaan, kita kedepankan persamaan dan persatuan. Ambil persamaannya. Bukankah kita sama-sama orang taman siswa? Sama-sama orang Indonesia, bahkan terakhir sama-sama keturunan Adam dan Hawa.
ketuku batang ketapang. Ibu, kita diingatkan oleh Ki Hajar akan perubahan yang akan datang. Siap atau tidak siap, masa depan akan datang. Kita dapat mencoba menahannya deras air, tetapi kelak bendungan itu tetap akan meledak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan Kongres 22 Taman Siswa ini sebagai sarana refleksi sekaligus melakukan kontemplasi bagi kemajuan Taman Siswa ke depan. Itu saja Bapak Ibu ingin saya sampaikan. Bukankah dikatakan setiap benda akan terus diam dan tetap diam kecuali ada yang menggerakkannya. Demikian juga Taman Siswa ini akan tetap diam dan tetap diam kalau tidak ada yang menggerakkannya. Siapakah yang menggerakkannya? Adalah kita semuanya, orang-orang Taman Siswa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu jangan khawatir, bukan kakek nenek moyang kita seorang pelaut. Kita sebagai pamong, pelaut tidak dapat merubah arah angin, tetapi pelaut dapat merubah layarnya untuk membuat mudahnya dia berkembang maju mencapai tujuannya. Saya ulangi, pamong kita ini juga, pelaut tidak bisa merubah arah angin, tetapi dia bisa mengikuti layarnya sehingga dia bisa menyelesaikan, mempercepat sampai tujuannya. Nah, kuda yang hebat tak pernah lahir dari laut yang cekek, Bapak Ibu. Dari gelombang yang Kuda yang besar. hebat datang dari laut yang ganas. Demikian juga kita orang-orang pimpinan Taman Siswa, kita lahir dari berbagai macam masalah kita, masalah kurang pendidikan, masalah kurang sarana-prasarana. Semakin banyak masalah kita ini, insya Allah kita tumbuh semangat-semangat yang luar biasa memajukan Taman Siswa. Bapak Ibu, sebelum saya ini ibarat perjalanan sudah sampai ke batas, umpama berkayu sudah sampai ke pulau, umpama sungai sudah sampai ke hilir, umpama mandat sudah sampai ke pucuk, ibarat pendaki sudah sampai ke puncak. Demikian juga kongres kita hari ini. Setelah kita berdiskusi selama 4 hari di sidang pleno maupun di sidang-sidang komisi, menyampaikan gagasan dengan sepenuh hati, walau berbeda tetapi dengan pikiran jernih, karena semuanya dibangun atas dasar silaturahmi, menghasilkan berbagai rekomendasi. Bapak Ibu yang kami hormati, nggak boleh tepuk tangan Pak, boleh tepuk tangan Pak. Silakan Pak Muslim, boleh tepuk tangan Pak ya. Bapak Ibu hormati, hari ini sebuah amanat besar telah disampaikan ke pundak kami, sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kongres yang memilih kami sebagai permatur adalah penanda awal perjuangan kami dalam perubahan dan kebaikan kemajuan Taman Siswa di seluruh Indonesia. Hari ini 28 Oktober 2022, saya Ki Saur Panjaitan dengan 6 rekan kami yang lainnya dipilih dan dipercaya menjadi permatur. Pertua saya Ki Gandung Andino, Ki Mariono dari Dateng DIY, nggak ada ketawanya, tepuk tangan sedikit Bapak Ibu ya. Serius? Ki Sugeng Pramono dari Jabar Jaya, Ki Surip Salanto dari Sum Selalu, Ki Purnomo Aji yang Ipung Melulu gitu ya dari Jawa Timur, dan Ki Iman Suzaini dari Sumbaria. Kami bertuju akan melaksanakan amanah dari Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mudah menyusunnya. Kami ulangin, tidak mudah menyusun struktur majelis luhur ini, tidak mudah Bapak Ibu. Saya pernah diingatkan Ki Asegaf sebagai yang sudah malang melintang di sini, waktu menjadi permatur kesulitan menyusunnya Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti apapun susunannya Bapak Ibu, apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun susunan majelis luhurnya, yang penting Taman Siswa tetap tertib, damai, salam dan bahagia. Oleh karena itu kita tidak mengenal ada yang menang atau yang kalah. Kebetulan saja kami bertuju. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita lupakan pemilihan tadi malam sampai jam 1.30 malam. Kini saatnya kita bergandengan tangan sebagai sesama saudara dalam satu rumah besar untuk memajukan Taman Siswa. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu kami tidak bisa apa-apa. Sesuai dengan keputusan organisasi, kami diberi waktu hanya 1 bulan, waktu yang sangat singkat Bapak Ibu. Habis ini kami nanti sudah pulang dulu, sudah lama ini jadi Bang Toyib. Yang lagi bicara di depan mic ini sudah 2 minggu di Yogyakarta ini. Jadi izinkan pulang dulu Bapak Ibu, nanti baru kami rapat lagi. Nggak bisa dipaksakan hari ini kami rapat langsung selesai menyusun permatur itu. Di sini, detik ini kami permatur mengucapkan dengan
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan didukung oleh Bapak Ibu semuanya, insya Allah kami menerima amanah dengan berpegang pada piagam perjanjian pendirian Satuan Taman Siswa. Bapak Ibu, atas nama teman-teman formatur perlu disampaikan bahwa kami semua sungguh merasa sukacita, sungguh merasa berbesar hati, sungguh merasa mulia lagi bahagia karena Bapak Ibu telah mempercayai kami. Ujung patah kaki tersayat di sana tempatnya bersih. Kepada Bapak Ibu peserta kongres yang terhormat, atas kepercayaannya kami ucapkan terima kasih. Membeli batik pilihan halus, batik tulis berbahan sutra. Waktu kita berjumpa terasa senang, waktu kita berpisah merasa haru. Simpan motor di tempat parkir, titip kuncinya di tempat khusus. Walau kongres ini akan berakhir, silaturahmi kita jangan terputus. Oh, emang itu bertahan kita. Ini nggak tiru bikin ini, Pak. Demikian aktivitas dari Kongres ke-22 Persatuan Taman Siswa. Dengan demikian pula buletin digital Obor Bebek saya akhiri. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Salam dan bahagia. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.